Ada cewek nih. Deketin ah. Mbaknya nungguin siapa, Mbak? Saya lagi nunggu jemputan nih, Mas. Oh, duduk aja, Mbak. Jangan berdiri kayak gitu. Oh iya. Dijemput siapa, Mbak? Saya dijemput sama ibu saya, Mas. Oh, udah bisa dihubungi? Belum, soalnya nggak tahu nih, nggak ada sinyalnya. Nggak ada sinyal? Iya, nggak mau keluar. Padahal di sini sinyalnya gampang loh, Mbak. Enggak, Mas. Emang HP aku yang rusak. Susah banget sinyalnya dari orang. Oh, sinyalnya susah. Oh, gampang itu, Mbak. Tethering punya aku aja, Mbak. Emang nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, tenang. Kuota saya mah counter, Mbak. Paham kan? Oh iya, Mas. Ini WA-nya udah bisa terkirim. Oh iya iya. Pakai aja dulu, nggak apa-apa, Mbak. Oh iya, sekalian saya update aplikasi ya, Mas. Aplikasi? Iya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, Mbak, tenang, Mbak. Nggak apa-apa, Mas. Nggak beneran. apa-apa, aman. Yang penting kan nanti saya dikasih nomor Mbaknya. Bisa aja, Mas. Free Fire. Bagus nih. Udah ini, Mas, aplikasinya nih. Oh, udah ya? Ya, makasih Ya, ya, oke, oke. Mas. Iya, sama-sama, Mbak. Oh iya, Mas, sambil nunggu jemputan boleh buat nonton video sebentar nggak? Nonton video boleh, aman, Mbak. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nonton video sebentar aman deh, aman, aman. Jam lagi. Oh iya, Mas, jemputan saya udah datang tuh. Makasih ya, Mas. Oh iya, sama-sama. Jadi minta nomor saya nggak, Mas? Enggak, Mbak. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Beneran? usah. Iya, nggak usah. Yaudah ya, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Buset dah, kuotanya langsung habis. Nggak lagi-lagi deh. Waduh, ada mbak-mbak yang kemarin lagi. Aduh, ngumpet aja dah. Semoga nggak mampir. Ya Allah, kuotaku udah mau habis. Ada mbak itu lagi. Mas, tethering dong. Aduh, mampir. Mas, tethering dong. Kamu di dalam kan? Mas, tethering dong. Ih, mana sih? Aduh, belum pergi. Mas, tethering dong. Alhamdulillah, sudah pulang. Selamat. Mas, tethering, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, tethering, Mas. Mas, tethering, Mas. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 9. Masuk ke sini dalam keadaan menyala, namun katanya bermasalah dengan sinyal. Oke, langsung saja kita akan pasang kartu SIM milik saya pribadi. Baiklah, kartu SIM terbaca dan di sini muncul sinyal 4G ya. Sekali lagi ini muncul sinyal 4G untuk Indosat, tetapi dia hanya 1 bar ya. Artinya sinyalnya itu sangat lemah. Kita coba gunakan untuk cek pulsa. Untuk cek pulsa itu tidak bisa. Jadi ada indikasi HP-nya hanya mampu menangkap sinyal 4G dan itu saja sangat lemah. Kalau yang 3G atau yang 8G itu tidak bisa sama sekali ya. Jadi hanya seperti ini. Ini aksesnya sinyalnya silang, Indosat itu ada sinyal 4G tapi hanya seperti ini. Sangat lemah ya, untuk cek pulsa dia tidak bisa. Oke, langsung saja ini akan kita bongkar saja HP-nya. Kita matikan dulu. Kita lihat kondisinya nanti seperti apa. Tutup mesin belakang sudah terlepas dan HP-nya masih tersegel atas dan bawah ya. Jadi ini sepertinya belum pernah diperbaiki sama sekali. Oke, ini akan langsung kita bongkar ya. Jadi ini segel atas masih utuh, segel bawah masih utuh. HP-nya belum pernah diservis sama sekali.
Ini dia kondisi mesinnya sudah kita angkat ya. Hanya seperti ini mesin HP. Kasih alas supaya lebih jelas. Berikutnya kita akan buka skema supaya lebih akurat ya apa yang mau kita kerjakan. Dibuka skema terbuka, kita buka hardware solution Xiaomi, tipenya adalah Redmi Note 9. Kita buka bagian network, mana ini? Ini dia. Network sudah terbuka. Kaleng di sini ini adalah IC RF. Dia sebagai pengelola jaringan 4G. Tadi di awal kita cek untuk jaringan 4G sepertinya tidak ada masalah ya. Makanya saya akan fokus ke kaleng yang berada di sini. Pengelola jaringan 2G dan pemberi sumber tegangan pada area network berada di balik kaleng ini. Jadi kita akan lepas kaleng penutup mesinnya. Ini dia kalengnya, akan kita angkat menggunakan blower. Gunakan blower, settingan panasnya itu 380, kemudian anginnya itu saya buat 50 untuk mengangkat kaleng. Ini tidak saya gunakan mikroskop ya. Jadi akan saya angkat seperti ini. Kita panasi kaleng, muter supaya panasnya merata. Ini dia kaleng penutup area sinyal sudah kita lepas. Akan kita lihat menggunakan mikroskop. Seperti ini penampakan setelah kita angkat kaleng penutup area sinyal. Semuanya aman, tidak ada yang berpindah posisi atau rusak karena pengangkatan kaleng ya. Baik, semuanya sudah aman. Langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pengukuran pasif terhadap komponen yang berada di area sinyal. Ini dia komponennya. Saya akan ukur menggunakan avometer. Barangkali kita temukan komponen yang mencurigakan. Kita gunakan mode buzzer supaya lebih cepat. Setelah kita lakukan pengukuran pasif, ternyata tidak ada komponen yang konslet ya. Semuanya dalam keadaan normal, tidak ada yang konslet. Maka langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan memasang mesin ke perangkat. Jadi seperti ini, mesin kita rangkai ke perangkat. Kita coba nyalakan, kita tekan tombol power. Alhamdulillah masih menyala. Kita akan pasang kartu SIM. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pengukuran aktif. HP sudah menyala dan kartu SIM terbaca. Kita akan coba lakukan pengukuran aktif. Kita siapkan avometer, kita setting di satuan voltase. Kita akan berpacu pada skema. Ini kita lihat di sini ada VRF 1,8 PMU, artinya di garis merah ini memiliki tegangan 1,8 volt. Jadi kita akan ukur apakah di tegangan ini memiliki tegangan 1,8 volt atau tidak. Ini dia kapasitor yang kita maksud, kita ukur. Ada tegangan 1,8 volt. Artinya ini tegangan hadir ya, normal. Dan kita lanjutkan ke VRF 12 PMU di kapasitor yang ini ya. Kita akan ukur. Ya, dia muncul 1,18 volt. Ini masih mendekati 1,2 volt, artinya ini masih toleran, berarti ini normal. Kemudian VIO 018 PMU berada di sini, kita ukur juga. Ya, dia muncul 1,8 volt. 3 tegangan hadir semua. Kemudian kita akan coba ukur yang di sini juga. Ada VBAT atau tegangan baterai. Kita ukur. Ada tegangan 3,9 volt ya, ini normal tegangan baterai. Oke, semua tegangan ini hadir ya sebagai syarat kerja IC. Tegangan VBAT hadir, tegangan VRF 18 PMU hadir, VRF 12 PMU hadir, VIO 018 juga hadir. Kita akan cek juga ini sekalian tegangan LTE MIPI berada di sini. Ya, 1,8 volt juga hadir. Artinya syarat kerja IC dari tegangan ini sudah terpenuhi ya. Jadi tegangan kerja untuk IC ini sudah terpenuhi. Tapi kenapa mereka tidak bekerja? Kita ulangi. Langkah yang sudah kita lakukan adalah melakukan pengukuran pasif. Tidak kita temukan komponen yang konslet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lakukan pengukuran aktif. Semua syarat tegangan kerjanya sudah muncul. Nah, kemudian langkah apa yang akan kita lakukan? Kita akan coba panaskan IC. Logikanya gimana? Logikanya adalah kita berharap ada kaki-kaki IC yang kurang menempel dengan sempurna. Sehingga saat kita panaskan, kaki-kaki IC-nya menempel dan IC tersebut bisa bekerja kembali ya.
Logikanya seperti itu. Kalau kita panaskan dia tetap tidak ada sinyal, ya kemungkinan langkah yang akan kita lanjutkan adalah penggantian IC. Oke, kita akan coba langkah yang mudah dulu, yaitu dengan kita panaskan IC-nya. Ada 2 IC yang akan kita panaskan. Ini yang pertama dan ini adalah IC yang kedua. Langsung saja kita gunakan blower. Settingan panasnya 380, kemudian anginnya itu 50. Kita kasih fluk. Kemudian IC yang atas juga kita kasih fluk, karena kedua IC ini akan kita panasi ya. Dan cukup seperti ini. Lanjutkan kita gunakan blower. Settingan panas 380, anginnya 50. Baiklah, ini kedua IC sudah kita panaskan. Tadi IC yang ini saat kita panaskan, kita geser dia kembali ke posisinya, menandakan bahwa timahnya sudah meleleh. Langkah berikutnya akan coba kita dinginkan dulu mesinnya. Kita gunakan kipas pendingin 2WUL. Gimana bacanya itu, merek susah sekali ya. 2UUL. Baiklah, saya rasa ini sudah cukup dingin ya. Saatnya kita akan rangkai mesin ke perangkat. Tidak lupa ini antena sinyal juga kita pasang lagi ya. Kamera sidik jari belum kita pasang karena mengantisipasi barangkali ini belum berhasil, nanti kita bisa lebih mudah untuk membongkarnya ya. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih menyala. Kita siapkan kartu SIM yang sama punya saya ini ya, Axis dan Indosat. HP sudah menyala, kartu SIM sudah terbaca. Wow, sinyal langsung muncul, banyak sekali nih sinyalnya. Kabar baik sepertinya. Wow. Tadi di awal sinyalnya sangat lemah. Sekarang dua-duanya sudah muncul. Saya coba buat Indosat yang buat internet. 4G muncul dan barnya itu sudah 2 bar. Itu memang di ruangan saya tidak begitu kuat sinyalnya ya. Tapi ini udah ada perbedaan dari yang pertama. Coba kita gunakan untuk cek pulsa dulu. Tadi di awal kita tidak bisa cek pulsa ya. Ini Indosat kita gunakan cek pulsa. Dia bisa beralih ke 8G. Tadi di awal dia tidak bisa 8G. Dia mentok 4G dan cek pulsa sudah bisa. Pulsa saya 0 ya. Abaikan. Oke, ini internet saya gunakan Indosat ya. Cek pulsa sudah berhasil. Kita akan coba buka YouTube. Sepertinya saya masih punya paketan. Dan alhamdulillah YouTube bisa terbuka. Internet lancar. Kita coba pencarian. Teknisi Cungkring. Weh, muncul nomor 2. Oke, ini ya, kita lihat. Jadi saat saya mencari kata kunci teknisi ya, yang paling atas pastinya suhu kita, teknisi Deso. Dan alhamdulillah saya berada di nomor 2. Nggak masalah ya. Jauh ini saya sudah sangat bersyukur. Kita cek yang teknisi Cungkring. Alhamdulillah sudah muncul ya. Ini adalah channel kami, teknisi Cungkring. Ini internet sudah pada jalan, WhatsApp sudah masuk banyak. Tadi notif Instagram, notif YouTube sudah pada masuk. Kemudian ini teknisi Cungkringnya. Wow, sudah subscribe guys. Kita klik batal. Ternyata beliau sudah subscribe channel saya. Padahal ini pemiliknya ibu-ibu ya. Nggak nyangka ya. Tadi saya mau ketik subscribe, ternyata beliau sudah subscribe. Terima kasih nih pemilik HP-nya. Jujur saya nggak nyangka karena beliau ini seorang ibu-ibu ya. Saya pikir nggak begitu peduli dengan konten-konten saya ya. Tapi ternyata saat saya cek YouTube-nya beliau sudah subscribe. Terima kasih. Jadi saya rasa ini sudah normal ya. Internet sudah jalan. Cek pulsa saya ulangi lagi. Saya gunakan yang Axis. Coba saya cek pulsa. Oh, sudah beralih ke 808 pagar ya untuk Axis ya. Kita ikuti perintahnya. Sudah beralih ke bintang 808 pagar. Dan untuk Axis pun sudah bisa dicek pulsanya. Mantap ya. Indosat kita kembali cek. Ya, Axis, Indosat semuanya sudah bisa cek pulsa. Dan internet pun sudah lancar. Jalan ya. Jadi tadi masalahnya itu jaringannya sangat lemah, dan ini di sini memang hanya bar 2 itu normal ya. Bar 3 ini di ruangan ini memang normal ya. Kalau saya bawa keluar itu biasanya full. Tapi saya lagi buat konten malas saya bawa keluar ya. Intinya ini sudah normal. Jadi di awal itu hanya muncul 4G, bahkan barnya tidak ada, cek pulsa tidak bisa sama sekali. Internet pun tidak jalan. Setelah kita lakukan perbaikan, sinyalnya sudah muncul 3 bar ya. Saya rasa normal di ruangan ini. Cek pulsa pun Axis sudah jalan, Indosat sudah jalan. Seperti itulah cara saya menangani HP Redmi Note 9. Kemudian
pembelajaran apa yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Untuk Redmi Note 9 itu memang sering sekali bermasalah. Justru yang sering bermasalah ada di bagian RF ya. RF ini sering bermasalah. Yang bisa berdampak HP-nya itu ada sinyal tapi tidak 4G. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah HP-nya menjadi restart atau bootloop, dia tidak bisa sampai ke menu. Dan juga sering bermasalah karena RF ini, dia bootloop tapi karena RF itu sering untuk tipe Redmi Note 9 ini. Lalu untuk kali ini dia ada sinyal tapi sangat lemah, hanya 4G. Langkah yang kita lakukan adalah kita coba melakukan pengukuran pasif. Barangkali ada komponen yang konslet ya, ternyata tidak ada. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran aktif untuk mengetahui syarat kerja IC-nya sudah terpenuhi apa belum. Kita ukur, ternyata tegangan kerjanya itu muncul semuanya ya. Artinya syarat kerja IC ini sudah terpenuhi. Tetapi IC-nya tetap tidak bekerja. Dan langkah yang kita lakukan berikutnya adalah kita panasi IC-nya. Supaya timah IC itu meleleh dan menempel sempurna. Setelah kita panasi, alhamdulillah ini HP-nya sudah normal, sinyal sudah tampil, internet jalan, cak pulsa sudah lancar. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.